Hai, halo semuanya. Balik lagi di Jebol Julitin Sepak Bola. Selamat bergabung dimanapun Anda berada. Senang bagi gua malam ini Alvino kembali lagi buat nemenin kalian semua. Oh iya, mau ngucapin juga selamat berbuka puasa ya, karena ini baru 1 jam kurang lebih dari azan maghrib. Buat kalian yang habis berbuka puasa, selamat berbuka puasa, selamat menunaikan ibadah puasa. Kita mau nemenin kalian buat ngobrolin sepak bola. Mungkin buat yang pulang kantor juga bisa dengerin di aplikasi Langit Musik, yang dimana kita akan ngobrol-ngobrol tentang sepak bola seminggu ke belakang dan akan ada apa nih nanti ke depannya. Dan gue juga pastinya sesuai dengan jersey yang gue pakai pada malam hari ini, yakni jersey tim nasional Indonesia, warnanya warna hitam, yang dimana kita sedang dalam suasana yang boleh dibilang lagi nggak oke-oke banget sih buat sepak bola nasional, dimana memang beberapa waktu belakangan ini kita baru kehilangan kesempatan untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Sedih sih gitu, tapi ya mau gimana lagi gitu kan. Kesempatan memang nggak akan datang 2 kali, tapi ya we keep move on. Kedepannya mungkin ini adalah cara terbaik dari Tuhan, yailah cara terbaik dari Tuhan untuk sepak bola Indonesia lebih baik lagi. Tapi kita akan bahas sepak bola nasional nanti terakhir. Dan sebelumnya Sobat Langit Musik, gue coba mau mengingatkan kembali di memori kalian tentang apa atau ada berita apa dalam seminggu ke belakang. Dimulai dari Arsenal nih yang siap untuk memperpanjang kontrak Bukayo Saka. Nah, kita juga tahu bagaimana Bukayo Saka nih, pemain timnas Inggris yang musim ini jadi mesin gol buat Arsenal nih, mau diperpanjang sama Arsenal. Nah, Bukayo Saka bersama Gabriel Martinelli ya, tentunya dia nih, gue sambil baca beritanya juga, Bukayo Saka sama Gabriel Martinelli tentunya memang sangat-sangat diandalkan Arsenal musim ini, terutama oleh pelatih Mikel Arteta ya, bagaimana memang melalui Saka dan Martinelli. Udah mulai banyak yang chat nih. Oke, nanti kita bahas nih, banyak banget nih yang mau ngebahas menu ya. Bang, menurut abang MU 7 tahun ke depan jadi apa? Jadi apa, ayo? Nah, nanti kita bahas nih MU 7 tahun ke depan jadi apa. Dan kalian juga bisa komen gimana prediksinya untuk coba bantu kira-kira MU 7 tahun ke depan bakal jadi apa. Tapi 7 tahun ke depan sesuai nomor 7, wih gila, masih belum move on nih dari angka 7. Angka 7 Arsenal, sekarang Bukayo Saka ada kemungkinan akan diperpanjang karena dia juga performanya banyak menuai pujian. 13 gol untuk The Gunners sejauh ini. Ini yang dimana solusi diantaranya di Premier League. Hanya kalah 1 gol dari Gabriel Martinelli. Konsistensinya juga dengan rataan 7,50 menurut catatan WhoScore ya. Gimana memang Bukayo Saka ini di sisa musim ini memang sangat bisa menggantikan perannya Gabriel Jesus ya, yang pulang dari Piala Dunia terus dia cedera. Tapi menurut gue memang Arsenal tuh harus segera mengamankan Bukayo Saka deh, karena ya memang bukan tidak mungkin juga seperti pendahulunya yang sudah ketika performanya lagi melejit bersama Arsenal, tiba-tiba dia pindah ke klub yang lebih kaya. Kalau kalian ingat dulu, nah ini sih gue mau nguji kalian juga nih, kira-kira ingat gak sih siapa menurut kalian, terutama The Gunners nih, fans Arsenal, pemain yang begitu mengorbit sama Arsenal, tiba-tiba dia ninggalin klub demi tawaran uang yang menggiurkan. Nah, menurut kalian, terutama yang fans Arsenal, siapa pemain yang paling disayangkan menurut kalian? Nah, ini Bukayo Saka juga bukan tidak mungkin gitu ya bisa mengikuti
langkah-langkah pemain yang tadi gue sebut ya, pemain yang memang tergiur untuk pergi ninggalin Arsenal demi uang. Ya, yang gue ingat tentunya adalah Ashley Cole ya dulu. Ashley Cole gimana dia bagus banget main sama Arsenal, tiba-tiba boom, Chelsea dibeli sama Roman Abramovich. Tiba-tiba Ashley Cole pindah dari Arsenal ke Chelsea. Koreksi kalau gue salah, tapi memang pada saat itu yang diincar dari Ashley Cole memang adalah trofi. Cuman ya gimana lagi gitu kan, saat Arsenal terakhir juara Liga Inggris, nggak lama Chelsea kedatangan seorang taipan dari Rusia, Roman Abramovich, dengan membawa segudang duit untuk menjadikan Chelsea salah satu klub yang secara value kita kenal sebagai Chelsea hari ini. Value-nya cukup besar, di mana pada saat itu salah satunya Chelsea ngambil Ashley Cole sebagai pemain dari Arsenal. Setelah itu pemain Arsenal banyak yang bagus, tapi kebanyakan dia pindah ke luar Inggris. Dan dua diantaranya adalah Thierry Henry dan juga Cesc Fabregas yang memilih meninggalkan Arsenal untuk pindah ke Barcelona. Dan kemudian di saat 2010-an akhir, ya 2010-an akhir ya, atau medio 2000-an, mulai Liga Inggris kedatangan lagi seorang taipan dari Timur Tengah membeli klub Manchester City. Dan pada saat itu Arsenal pun kehilangan Gaël Clichy, pemain back sayap Arsenal yang tepatnya main di back kiri. Dia ninggalin Arsenal yang memang untuk pergi ke Manchester City, yang dimana pada saat itu secara realistis bahwa Clichy memang selain memang butuh duit tentunya, dia juga memang ya butuh trofi juara. Dan memang kan setelah Invisible 2004 sampai hari ini, yang dimana Arsenal lagi menjelangnya buka puasa nih, serat gelar banget, terutama di turnamen Prestige. Adapun gelar ya memang FA Cup ya, tapi kan ya as Arsenal gitu loh, tim dengan value yang cukup tinggi di Liga Inggris, FA Cup aja nggak cukup gitu kan. Arsenal ya fansnya pun pasti menginginkan lebih dari sekedar FA Cup, ya entah gelar Premier League, entah gelar Champions League bahkan. Tapi kan dengan masuknya taipan-taipan yang tadi gue bilang seperti Roman Abramovich atau grupnya Manchester City, jelas kan uang mereka menggoda pemain-pemain Arsenal, yang dimana memang Arsenal nih termasuk tim yang memang doyan nge-create pemain muda, pemain murah, pemain buangan, tetapi dia bisa melejit jadi pemain bagus gitu kan. Nah, ngomong-ngomong tadi terakhir gue menyinggung perpindahan Gaël Clichy ke Manchester City, di musim ini pun ada pemain yang dibawa Arsenal dari City, yakni Zinchenko dan Gabriel Jesus. Dua-duanya memang bisa mendapatkan tempat lagi, bisa mendapatkan spotlight lagi setelah karir mereka di Manchester City itu cukup tergeserkan ya. Apalagi kita tahu Gabriel Jesus belum ke World Cup, dia cedera, kemudian sebelum itu peran Gabjes ini cukup vital banget buat jadi mesin gol Arsenal, walaupun ketika dia cedera ya cukup bisa di cover sih. Dan jelas terbukti bahwa Arsenal tidak hanya tergantung atau memiliki ketergantungan kepada suatu sosok figur aja, dalam artian di sini Gabriel Jesus. Arsenal juga punya mesin-mesin gol lainnya. Ketika memang Gabriel Jesus gak bisa main, dia punya Martinelli, dia punya Bukayo Saka. Dan memang kelihatan banget Arteta ini bisa membentuk Arsenal dari sisi kolektivitas, yang dimana tidak punya ketergantungan terhadap satu orang pemain. Juga Zinchenko ini, coba deh, kapan atau siapa sih bek kiri yang dikasih peran free roll di dunia ini? Kayaknya nyaris gak ada deh selain Zinchenko gitu kan. Nah, Zinchenko ini di City dia kalah saing sama Joao Cancelo yang dipinjamin ke Bayern Munchen sekarang.
Tapi di Arsenal Zinchenko bisa menjelma menjadi apa ya? Menjadi top players ya di Premier League pada musim ini. Dari bek kiri kita ya setelah meredupnya Liverpool dengan dua fullbacknya, salah satunya adalah Andrew Robertson di kiri, praktis sekarang persaingan top fullback kiri di Liga Inggris ya menjadi miliknya si Zinchenko, bahkan Luke Shaw juga dari pemain Manchester United. Itu sih yang coba mau gua sorotin dari Arsenal. Dan kita masih mau ngomongin Arsenal, masih ada beberapa menit, bahwa memang boleh gue bilang kalau gue sih yang tumbuh di zamannya Arsene Wenger, dulu, melihat Arsenal tuh ya Arsenal ya Thierry Henry gitu kan. With all respect to the other players waktu zamannya Invisible, tetapi itulah dia gitu, Arsenal ya Thierry Henry gitu. Thierry Henry bahkan terlalu dominan di dalam Arsenal menurut gue, walaupun kita tahu pada saat itu juga banyak pemain-pemain lainnya gitu, maksudnya kayak Patrick Vieira atau dulu kipernya Jens Lehmann, backnya Sol Campbell dan lain-lain. Mereka juga punya kontribusi besar, tetapi Thierry Henry ini sangat dominan banget. Invisible 2003-2004 Arsenal tidak terkalahkan, tetapi itu juga menjadi milik Thierry Henry. Coba membandingkan dengan Arsenal sekarang, itu kenapa tadi sebelumnya gue bilang bahwa Arsenal sekarang lebih kolektif. Lo nggak bisa menunjuk atau apa ya, ketika ditanya siapa pemain kunci Arsenal musim ini, semua pasti punya jawaban yang beragam gitu. Itu buktinya memang bahwa tidak ada yang dominan di Arsenalnya Arteta musim ini gitu kan. Nah itu dia. Dan kalau misalnya ngomongin pemain kunci, pasti jawabannya akan beragam, tetapi mungkin itu akan beda-beda. Yang jelas kalau gue nanya nih buat sobat Langit Musik pendengar pada malam hari ini, siapa pemain Arsenal yang menjadi pemain kunci terhadap kesuksesannya Arsenal Arteta musim ini, ya paling enggak jawabannya nggak jauh beda dari Bukayo Saka, dari Martinelli, dari Odegaard gitu kan. Banyak yang kurang lebih dari situ. Tetapi siapa pemain underrated Arsenal menurut kalian yang memang perannya itu jarang kesorot, tetapi dia full atau dia punya impact yang sangat bernas lah kurang lebih di kubu Arsenal? Siapa coba? Kalian bisa jawab juga di kolom komen. Tetapi kalau gue pribadi, Nelson sih, Reiss Nelson itu punya peran yang nggak bisa kita tepikan ya untuk di Arsenal. Nih gue coba melihat datanya dulu sebentar. Tetapi memang Reiss Nelson dibilang atau banyak yang sepakat bahwa ini pemain jarang dapat sorotan di saat semuanya ngomongin Martinelli, ngomongin Bukayo Saka, tetapi Reiss Nelson umurnya masih 23 tahun, pemain yang sempat dipinjamkan ke Hoffenheim dan juga klub favorit gue Feyenoord Rotterdam, berposisi sebagai winger, dianggap sebagai salah satu pemain yang underrated di musim ini. Bagaimana secara keseluruhan di semua kompetisi, Reiss Nelson itu main 11 kali dan 4 diantaranya dia main untuk Arsenal di Premier League. Dia turun 4 kali bersama Arsenal di Premier League dan dia nyetak 3 gol. Ya kurang underrated gimana peran Reiss Nelson menurut gue di Arsenal? Yang jelas itu menurut gue adalah pemain yang sangat underrated, yang mungkin jarang masuk radar para pendengar, terutama fans Gunners. Tapi perannya memang kita nggak bisa tepikan untuk kesuksesan Arsenal di musim ini. Next, kita mau coba bahas juga tentang Liga Inggris. Yang terhangat adalah rontoknya 3 tim Big Four, yakni Liverpool yang kalah dari City, kemudian Chelsea dan Man United yang kalah lagi dari Newcastle. Liverpool kalah dari City ini udah calculated sih. Ya gak bisa dipungkirin gimana kualitas City sekarang dan kualitas Liverpool yang wah nggak banget sih di Liga Inggris. Ya kalau di Liga Inggris gue sih ada di pihak Liverpool ya gitu kan. Dan lihat performa Liverpool musim ini, ya ampun, hancur-hancuran banget.
Yang padahal ya dari sisi pemain banyak yang nggak berubah. Ini pemain-pemain juara. Bahkan ya oke, lu kehilangan Sadio Mane gitu, tapi ini kan harusnya bisa tergantikan juga dengan perannya Gakpo, dengan perannya Darwin Nunez gitu kan. Tapi nyatanya sampai hari ini penampilan Gakpo dan Nunez belum memenuhi ekspektasi para fans Liverpool gitu kan. Apa yang salah kira-kira dari Liverpool? Bukan Muhammad Salah yang jelas kan. Nah, ngomong-ngomong Liverpool sekarang banyak yang bilang bahwa ini adalah era peralihan, era pergantian era. Bagaimana Liverpool perlahan-lahan coba mulai meninggalkan ketergantungan mereka terhadap Sadio Mane, dan Muhammad Salah dimulai dengan melepas Sadio Mane, kemudian mendatangkan Cody Gakpo dan Darwin Nunez gitu kan. Tapi kan seperalihan-peralihannya Liverpool, tim yang dalam beberapa tahun belakangan di Liga Inggris cukup kuat gitu kan secara grafik, yang nggak mental ke 4 besar juga dong gitu kan. Ya sekarang Liverpool, coba kita lihat data Liverpool dari beberapa match terakhir sejak menang 7-0 dari MU, praktis mereka tuh keok melulu gitu kan. Keok melulu, terus dimulai dari kalah di Champions League ya. Di Champions League dia kalah oleh Real Madrid. Kemudian dalam pertandingan yang menurut gue ya harusnya sih calculated win, dia malah kalah gitu kan. Nah, termasuk lawan City gitu. Harusnya kan maksudnya lawan City gitu, dimanapun posisi Liverpool berada gitu kan. Kalau pertandingan big match, terutama lawan City yang dianggap sebagai rival utamanya Liverpool dalam beberapa musim terakhir, as a mentality harusnya pemain bisa segera bisa switch ke mental-mental juara gitu. Tapi nyatanya lu malah kalah 4-1 ya ampun. Ini nih yang mengejutkan juga, 1 pekan setelah ngalahin MU 7-0, lu kalah dari Bournemouth 1-0 gitu kan. Ini udah 3 game beruntun ya Liverpool kalah gitu, dan seharusnya ini sih udah nggak bisa dimaafkan lagi. Banyak yang menyalahkan ini adalah salahnya Jurgen Klopp gitu. Tapi menurut gua ini kita nggak bisa nyalahin Jurgen Klopp secara mutlak gitu kan. Ketika satu tim memang gagal, praktis gue sih meyakini ada 3 unsur yang memang ada peran dalam kegagalan, walaupun juga dalam keberhasilan ketika mereka berhasil. Yaitu adalah pemain, pelatih, dan board atau dewan direksi gitu kan. Ya banyak tim yang punya pemain bagus, pelatih bagus, tetapi direksinya ini nggak bisa mengerti tentang kebutuhan si pelatih atau pemain, atau terlalu menganggap, atau bahkan malah jadi bikin situasi nggak buruk, ya itu bisa jadi gagal. Ada yang memang pelatihnya nggak bagus, direksinya udah bagus, udah ngedatengin pemain bagus, pelatihnya nggak bagus. Ada lagi memang direksi sama pemainnya udah bagus, tetapi ya habis ini pemainnya juga nggak oke gitu kan. Nah, ini 3 unsur yang memang nggak bisa dilepasin gitu kan. Bagi gue Liverpool di musim ini nggak bisa nyalahin seutuhnya tentang kepada Jurgen Klopp gitu kan. Jelas ini pasti ada pemainnya juga, mungkin pemainnya yang sudah merasa jenuh gitu. Mayoritas pemainnya seperti Muhammad Salah, Alisson Becker, Van Dijk, yang semuanya mereka udah dapatkan dari mulai juara Premier League, juara UCL, bahkan ngalahin MU 7-0 gitu kan. Ya mereka tuh kayak udah nggak bisa, kalau boleh dibilang kayak udah merasa kenyang gitu kan. Udah merasa kenyang, sehingga memang menurut gua emang perlu sih ngedatengin banyak pemain baru apalagi untuk meningkatkan level kompetitif mereka. Nah, bicara tadi 3 unsur antara pelatih, pemain, dan juga direksi.
ada tim yang memang kalau dalam pandangan gua sih ini semua boleh beda sama gua kan. Nah, ini tim yang memang pemainnya sih yang memang banyak salah. Ya ini Chelsea gitu kan. Ya owner lo atau direksi lo udah ngasih uang banyak gitu kan. Pelatih udah diganti berapa kali gitu kan. Tapi ya memang si Graham Potter maksudnya Chelsea terlalu besar daripada Graham Potter gitu kan. Tapi pemain-pemain Chelsea ini lo nggak menunjukkan gesture yang lu tuh pemain besar gitu kan. Jadi ya jelas di sini dropnya Chelsea juga memang karena memang Graham Potter yang memang dianggap tidak mampu untuk membangkitkan Chelsea, karena memang Graham Potter mungkin tidak bisa mengatur ruang ganti dan secara mentality ya memang pelatih mediocre. Tapi pemain-pemain Chelsea ini juga banyak yang bilang kurang ajar gitu kan. Jadi ya harusnya dengan nama besar pemain, dengan attitude seorang superstar yang lo punya gitu kan, lo harus bisa saling sinergi dengan pelatih baru gitu kan. Dan what next? Siapa pelatih berikutnya yang akan diiniin sama Chelsea ya, yang akan direkrut sama Chelsea untuk menggantikan Graham Potter? Ya nama-namanya banyak berseliweran, tetapi ada yang menarik adalah Julian Nagelsmann yang baru dipecat oleh Bayern. Nah, nama Julian Nagelsmann ini bisa atau masuk dalam salah satu kandidat kuat pelatih Chelsea. Dan di Bayern Munchen, Julian Nagelsmann juga punya masalah yang sama, yaitu tidak bisa mengontrol ruang ganti. Nah, sebisa apa Julian Nagelsmann nanti di Liga Inggris, di tim sebesar Chelsea, untuk mengontrol ruang gantinya di Stamford Bridge gitu kan. Pelatih muda, pressure tinggi di Liga Inggris, ya menarik sih untuk menunggu kalau memang nanti Julian Nagelsmann yang dipilih oleh Chelsea. Tapi sebelum Julian Nagelsmann, itu udah ada pernah juga pelatih di bawah umur 40 tahun yang membesut Chelsea. Kalau ingat namanya adalah Andreas Villas-Boas. Ya Villas-Boas juga dianggap tidak berhasil amat waktu itu untuk mengontrol ruang ganti Chelsea. Tapi menarik melihat nanti siapa pelatih baru Chelsea. Dan setelah ini Chelsea akan menghadapi Liverpool di tanggal gue siaran nih sekarang 4 April. Ya mungkin nanti bisa dibahas lagi minggu depan sama teman gue Rizal bagaimana jalannya pertandingan antara Chelsea dan Liverpool. Yang jelas Chelsea dan Liverpool duel antara tim Big Four, tetapi di musim ini Chelsea dan Liverpool tidak lebih dan tidak bukan adalah duel sama tim mediocre. Nah, sebelumnya nih di kolom komentar juga udah ada yang nanya kenapa MU. Nah Bang, menurut lo MU 7 tahun ke depan jadinya seperti apa? Dari 9650373 ini nama apa nomor listrik PLN gitu kan. Oke Bang 965037339. Menurut gue MU 7 tahun ke depan, kalau MU bisa menjaga trennya di bawah Ten Hag pada musim ini, kita asumsikan MU stabil seperti MU sekarang ini. Boardnya mendukung Ten Hagnya bisa menjaga kondisi ruang ganti, pemain-pemain respect kepada Erik Ten Hag. MU 7 tahun ke depan, gue meyakinin bahwa tsunami trofi yang disebut oleh para fans MU itu akan menjadi kenyataan. Dan bahkan kalau Erik Ten Hag gak ada yang ngerecokin, gue boleh bilang Erik Ten Hag bisa dianggap sebagai pelatih yang paling berhasil dibanding Alex Ferguson. Kenapa seperti itu? With due all respect to Sir Alex, karena Liga Inggris sekarang ini lebih berat daripada Liga Inggris zaman Sir Alex. Liga Inggris yang lebih kompetitif, Liga Inggris yang setiap musimnya persaingan di papan atasnya bisa berganti-ganti gitu kan. Kalau zaman Sir Alex, kita ingat kan Big Four gitu kan. Kita ingat Big Four, setiap musim udah ketaker lah siapa pesaing utama lu 2 teratas, 3 teratas gitu. Dan pada saat zamannya Sir Alex, boleh dibilang ya Manchester United adalah tim yang punya kekuatan money lebih sangat terbaik pada saat itu di Liga Inggris. Sebelum Chelsea sama City jadi mendadak tajir gitu kan. Tetapi kalau Erik Ten Hag bisa juara, bisa stabil posisinya sekarang gitu kan, walaupun
Mungkin di musim ini trofi yang tersisa buat Ten Hag adalah Europa League setelah mereka dapetin Piala Liga. Tapi kalau boardnya support, Ten Hagnya support, terus Erik Ten Hag bisa mendapatkan banyak ya kalau saling support tentu rumusannya adalah lu bisa dapat trofi, apalagi trofi yang didam-idamkan itu Liga Inggris atau bahkan mungkin Liga Champions gitu kan. Jelas ini suatu pencapaian yang luar biasa. Gua angkat topi juga bakalan sama Erik Ten Hag karena Erik Ten Hag mencapai itu di fase-fase yang sangat-sangat tough, sangat-sangat kuat. Ini mana sekarang sebutannya udah bukan Big Four lagi tetapi Big Six. Banyak tim yang secara finansial, secara pemain individu lebih di atas Man United, tapi Erik Ten Hag bisa membangun keterpurukan Man United dengan segera, dan dia lalui di masa-masa yang sangat-sangat kuat gitu, masa-masa yang sangat-sangat masa-masa yang dimana Sir Alex kalau ditaruh di Premier League sekarang juga gua rasa belum tentu bisa sesukses Ten Hag gitu. Coba lo para fans MU yang lagi dengerin, gimana kita main what if aja deh. Kita main what if Sir Alex ditaruh di Man United sekarang gitu. Apakah dia bakal se-oke Ten Hag atau enggak? Coba deh komen gitu kan. Nah, terus ada juga yang komen sebatas teman. Yoi, dinamanya sebatas teman. Komen jam 19.24. Oh, dia kayaknya mau terawih nih, baru dengerin sambil komen. Kenapa MU memiliki fans yang sangat banyak dibandingkan klub yang lain padahal performanya biasa aja? Nah, ini yang menarik. Ih gila, nih gak nyangka ya udah setengah jam bahas Liga Inggris. Nah, ini yang menarik nih. Semangat gue bahasan ini. Bahasan MU yang fansnya banyak padahal performanya biasa aja. Gue pernah nulis kolom. Gue pernah nulis tulisan in-depth tentang ini. Gue coba mau menguliti nggak MU nggak makan. Mungkin lo pernah dengar istilah nggak MU nggak makan. Tapi memang betul bos, istilah ini tuh benar adanya gitu kan. Bagaimana lu coba melihat atau menanggapi istilah nggak MU nggak makan ini lebih luas lagi ya. Bukan hanya maknanya ngeceng-cengin MU, tetapi istilah nggak MU nggak makan ini membuktikan bahwa sebegitu bagusnya, sebegitu bernilainya brand Manchester United. Dan brand itu dibangun nggak seperti Loro Jonggrang ngebangun Candi Prambanan sehari semalam jadi. Brand itu perlu waktu panjang untuk menjadi kuat. Dan MU sukses berinvestasi akan itu, dan MU sukses memetik apa yang sudah mereka lakukan. Bahkan di media jangan salah, brand MU yang sekarang besar ini juga ada bantuan dari media gitu. Bagaimana pada tahun 90-an waktu saat itu Serie A lagi jaya-jayanya, Liga Inggris boleh dianggap liga kedua atau liga ketiga di dunia. Tetapi media Inggris begitu euforianya ketika MU mampu meraih treble winner atau 99 gitu kan. Nah, pada saat itu tim-tim Itali lagi jaya-jaya, tetapi media Inggris juga coba terus nge-push bagaimana mendukung MU dan juga tim-tim Liga Inggris lainnya di muka dunia gitu melalui media, dan itu berhasil gitu kan. Dan kemudian kalau gue bilang tahun 90 juga bagaimana dibentuk juga pada saat itu media Inggris membangun citra pemain-pemain asal Inggris, terutama pemain-pemain dari klub Liga Inggris di muka dunia gitu kan. Ya David Beckham deh misalnya, berapa brand gak usah sebut merek, tapi berapa brand top global yang pakai jasanya David Beckham gitu kan. Ya kalau lu dulu ke restoran cepat saji, ketika lu ngantri lu pasti akan lihat wajahnya David Beckham, dan itu sangat-sangat ngebantu bagaimana pamor Liga Inggris naik, terutama David Beckham yang notabene pada saat itu adalah pemain Manchester United. So that's why ini jadi melipir bahas David Beckham tapi sedikit. So that's why pada saat itu David Beckham secara value dia boleh dibilang
pemain dengan value yang paling tinggi menurut gue, walaupun dia nggak pernah jadi pemain termahal dunia, tetapi secara value David Beckham boleh dibilang adalah pemain yang memiliki value paling tinggi, paling oke gitu pada saat itu. Nah, makanya Real Madrid yang pada saat yang berbarengan juga coba resistance terhadap jayanya Serie A pada saat itu, juga cukup berhasil secara brand, as a brand Real Madrid. Makanya pernah ada artikel tahun berapa bahwa siapa klub yang paling bernilai di dunia sebelum eranya Barca sama Lionel Messi, sebelum eranya Barca Lionel Messi atau Barsanya Ronaldinho, itu banyak yang bilang adalah Manchester United dan Real Madrid. Koreksi kalau gue salah, tetapi lu boleh cek tim yang dengan punya nilai, punya value yang tinggi itu kalau nggak salah Manchester United dan Real Madrid. Nah, akhirnya Real Madrid yang juga punya value tinggi, dia bawa David Beckham ke Bernabeu. Nah, balik lagi ke pembahasan MU, sebegitu naiknya value Manchester United pada saat itu, sehingga memang semua melihat kepada MU, fans MU semua berkembang, bertumbuh, terutama di Asia, Saat itu Manchester United gemar melakukan tur-tur ke Asia, ke Korea, ke Jepang, bahkan ya kita tahu beberapa waktu kebelakangan juga ke Thailand. Nah, dengan seringnya Manchester United mengunjungi negara-negara Asia dan diikuti oleh klub-klub Liga Inggris lainnya gitu kan. Terus Premier League pun pada saat itu jam kick off-nya sangat-sangat friendly buat orang Asia. Sehingga ya pada saat itu juga value MU bersama Liga Inggris dan juga tim-tim Inggris lainnya pada saat itu, gue boleh bilang Liverpool juga cukup punya value di bawah MU, sangat naik gitu kan, secara nilai gitu. Itu kenapa yang bikin klub seperti MU, Liverpool punya banyak fans dan fans mereka tetap banyak sampai hari ini. Yaitu udah mereka bangun dari jauh-jauh hari gitu. Dan yang namanya fans, mau timnya sebapuk apapun, itu dia nggak akan tetap tinggalin gitu kan. Dia akan tetap terus ada gitu. Dan memang ya kalau boleh jujur di sosmed, fans MU juga termasuk fans yang sangat-sangat reaktif gitu kan. Sehingga memang ini akan sangat mancing orang untuk ngegangguin, untuk pansos. Dan itulah mulai muncul istilah nggak MU, nggak makan. Nah, dari situ sih gue bisa bikin kesimpulan gitu kan. Makanya jangan pernah menguji loyalitas seorang fans boy klub sepak bola karena mereka sama loyalnya seperti fans K-pop, kurang lebih begitu ya. Oke. Nah, ada lagi. Oh, udah ada yang komen nih. Sir Alex punya Paul Scholes. Alex Ferguson lebih baik dari Ten Hag. That's okay gitu kan. Alex punya Paul Scholes dan Alex Ferguson lebih baik daripada Erik ten Hag. It's okay, itu opini Lax Nyandi. Lo mau bilang kalau Fergie lebih baik daripada Ten Hag? Ya, sampai hari ini ya. Emang iya, sampai hari ini nyatanya begitu. Dari Ryan Trophy, ya Fergie lebih baik daripada Ten Hag. Tapi gue cukup meyakini bahwa kalau Ten Hag dikasih keleluasaan atau support dana yang begitu baik, dan ada kabarnya MU juga mau dibeli sama juragan Qatar, bisa jadi Ten Hag akan lebih baik daripada Fergie dengan pemain yang dimana Ten Hag nih ya ibaratnya lu ngumpulin pemain yang dalam beberapa musim sebelumnya dengan pelatih lain tuh cukup banyak pemain yang dibully itu. Jadi PR-nya juga cukup berat juga bagi Erik ten Hag. Oke, next. Kita ke pembahasan selanjutnya. Ada tadi Liga Inggris sudah kita cukup bahas, dan di beberapa pekan lalu juga ada yang cukup menarik perhatian di luar Inggris. Ya, ini adalah Bundesliga atau sepak bola Jerman. Di mana ada pertandingan yang cukup menarik, pertandingan besar, salah satu pertandingan yang paling disorot dunia, ya ini Der Klassiker
antara FC Bayern dan juga Borussia Dortmund. Ya, gue harap pendengar yang fans sama Liga Inggris tetap dengerin ini gitu kan. Jangan mentang-mentang nggak bahas Liga Inggris terus lo nggak dengerin. Tapi percaya deh, ini pembahasan sangat menarik. Sama menariknya ketika bahas Liga Inggris, karena gue coba untuk menceritakan fakta tentang Der Klassiker itu sendiri. Dalam pertandingan kemarin Bayern Munchen sukses menang di Der Klassiker. Yang menarik adalah kemenangan Bayern Munchen itu diraih oleh pelatih baru mereka, yaitu Thomas Tuchel. Thomas Tuchel adalah pelatih yang baru diumumkan oleh Bayern Munchen beberapa pekan sebelum bertanding melawan Borussia Dortmund. Dan Thomas Tuchel ini adalah pelatih yang namanya besar oleh Borussia Dortmund. Jadi laga melawan Dortmund tentu akan sangat emosional bagi Thomas Tuchel, karena dia ngelawan tim yang membesarkan nama dia. Thomas Tuchel masuk di Dortmund menggantikan seorang pelatih yang masih sukses sampai hari ini, yaitu Jurgen Klopp, pelatih yang sekarang membesut Liverpool. Bagaimana harus diakuin bahwa era emasnya Dortmund terakhir itu ada di eranya Jurgen Klopp bersama Robert Lewandowski, Mario Götze dan kawan-kawannya. Tapi setelah itu Thomas Tuchel datang di Dortmund di bawah bayang-bayang Jurgen Klopp. Berhasilkah tidak? Cukup berhasil pada saat itu Thomas Tuchel sebagai individu, sebagai pelatih. Karena nyatanya Thomas Tuchel akhirnya diajak bergabung ke klub kaya Prancis, Paris Saint-Germain. Bersama Paris Saint-Germain pun Thomas Tuchel berhasil membawa PSG masuk ke final Liga Champions. Di waktu itu masih zamannya Covid ya. Di final Tuchel dikalahkan oleh Bayern Munchen, klub yang dia besut sekarang. Dan setelah itu Tuchel pun berpindah ke Chelsea. Sukses dia di Chelsea? Ya jelas lah sukses. Dia bawa trofi juara pada saat itu gitu kan di Chelsea gitu kan. Sehingga ini pelatih bukan pelatih kaleng-kaleng juga gitu kan. Nah, akhirnya Tuchel masuk ke Bayern Munchen menggantikan Julian Nagelsmann. Julian Nagelsmann ini dicurigai meninggalkan Bayern Munchen lantaran memang tidak bisa mengontrol kondisi ruang ganti. Karena kita tahu memang Nagelsmann, seperti yang gue bahas tadi sebelumnya, Nagelsmann ini adalah pelatih yang masih cukup sangat muda. Bahkan usianya dengan Manuel Neuer pun lebih tua Manuel Neuer dibandingkan Nagelsmann. Ada kesulitan memang bagi Nagelsmann pada saat itu untuk mengontrol ruang ganti dari Bayern Munchen. Tetapi dipilihnya Tuchel sebagai suksesor Nagelsmann jelas punya alasan yang lebih baik tentunya dari board Bayern Munchen. Dalam halnya di sini adalah Oliver Kahn dan juga Hasan Salihamidzic yang juga merupakan legenda Bayern, mempunyai poin yang dimana Tuchel lebih baik daripada Nagelsmann, yaitu dari sisi direspekin pemain nih Tuchel lebih punya. Kita bisa lihat mungkin kalau lu yang bisa baca gesture, punya ilmu pembaca gesture gitu kan, di latihan perdananya Tuchel terlihat bahwa pemain tuh sangat menaruh hormat terhadap Thomas Tuchel dalam latihan perdananya. Dan memang akhirnya Tuchel ngasih sedikit pembuktian, sedikit sampel mungkin boleh dibilang dalam debutnya bersama Bayern Munchen, kalau dia memang adalah pelatih yang sangat menjanjikan buat Bayern Munchen, yaitu kemenangan melawan Dortmund. Selain memang menjadi laga emosional bagi Tuchel karena dia melawan tim yang membesarkan namanya, juga menjadi ajang atau menjadi momentum bagi FC Bayern atau Bayern Munchen ketika mengalahkan Borussia Dortmund. Karena ketika mengalahkan Borussia Dortmund, praktis tabel top klasmen dari Bundesliga sekarang dipimpin oleh FC Bayern lagi. Gue coba cek ya, ini gue coba mau ambil cek, dipimpin oleh FC Bayern. Nah sekarang FC Bayern atau Bayern Munchen
memimpin 2 poin di atas Borussia Dortmund. Sepahit-pahitnya sepahit-pahitnya Thomas Tuchel sebagai pelatih pengganti Nagelsmann di musim ini, minimal dia akan bisa untuk dapetin trofi Bundesliga lah gitu kan. Karena sekarang dia udah bawa Bayern mengerebut puncak klasemen lagi gitu kan, puncak klasemen Bundesliga lagi setelah dia coba menerima tongkat estafet dari Nagelsmann. Kemungkinan meraih treble juga cukup besar bagi Thomas Tuchel gitu, karena kan Bayern masih ada kans di Champions League, masih ada kans di piala lokal mereka gitu kan. Jadi pemilihan Thomas Tuchel sebagai pelatih Bayern Munchen yang baru itu cukup tepat. Dan yang menarik ya, setelah dia diumumkan sebagai pelatih Bayern, dia coba menyinggung ruang ganti Chelsea, klub yang sebelumnya dia pimpin. Dia ngerasa dia betah di Chelsea, tetapi memang ada X factor di luar itu yang bikin suasana Chelsea itu jadi nggak kondusif. Dan akhirnya Chelsea yang sekarang tercecer di peringkat ke-11 Premier League itu agak nyesel nggak ya boardnya ngebuang Thomas Tuchel, dan akhirnya dia juga ngebuang Graham Potter gitu kan. Nah, kalau gue sih banyak ngelihat di sosial media bahwa masih banyak fans Chelsea yang punya perasaan menyayangkan kenapa Thomas Tuchel didepak dari Chelsea gitu kan. Nah, buat para pendengar yang juga fans Chelsea, lu tuh termasuk kelompok yang masih gedek, masih nyesel nggak sih Chelsea ngebuang Tuchel? Atau memang Tuchel nggak berhasil kok di Chelsea, emang layak didepak? Coba buat Sobat Langit Musik sekaligus fans Chelsea, lu bisa kasih opini lu, apakah lu termasuk orang yang masih nyesel kenapa Chelsea buang Tuchel atau enggak gitu kan. Tapi yang jelas datangnya Thomas Tuchel ke Bayern Munchen membawa segudang harapan tentunya, karena memang secara umur, secara pengalaman, ini pelatih yang memang udah patut dikasih respect untuk sepak bola Jerman gitu kan. Nah, dan kita lihat memang perlahan si Bayern ini udah ketika Tuchel datang, fokusnya tuh udah ini Bundesliga, dia udah coba ambil take over lagi puncak klasemen. Tetapi sekarang memang switch mode lagi untuk coba nyiapin tim menuju Liga Champion gitu. Karena lawan yang akan dihadapi oleh Bayern ini lawan yang gak gampang, adalah Bayern Munchen. Bayern Munchen, Manchester City, yang dimana pelatihnya adalah mantan pelatih Bayern Munchen, yaitu Pep Guardiola. Jadi menarik, nanti Thomas Tuchel bersama Bayern Munchen ya akan ketemu Pep Guardiola bersama Manchester City, yaitu juga mantan pelatih Bayern Munchen. Ya kita tahu Pep Guardiola di Bayern ya nggak sukses-sukses amat lah gitu kan. Dia nggak bawa Bayern untuk dapat trofi Liga Champions, makanya dia pindah ke City. Sehingga ini akan jelas juga ya bagaimana apakah Pep Guardiola nih masih akan tetap terus dibuat penasaran untuk trofi Liga Champions bersama Manchester City. Apakah nanti juga Pep Guardiola justru akan menemui ajalnya di Liga Champions musim ini dalam tanda kutip oleh mantan tim dia, yakni Bayern Munchen, dengan pelatih barunya Thomas Tuchel yang dimana memang pernah pernah dihadapi Pep juga waktu dia masih berkarir di Bundesliga bersama Bayern Munchen. Waktu itu ya Thomas Tuchel bersama Borussia Dortmundnya begitu. Jadi tadi gue udah nanya ke Sobat Langit Musik, apakah lo termasuk orang yang menyayangkan dengan pemecatan Tuchel? Nah sekarang juga gue mau nanya, seberapa confident, seberapa percayanya lo terhadap Thomas Tuchel bersama Bayern Munchen, terutama jelang Liga Champions nanti menghadapi seorang masternya sepak bola, yakni Pep Guardiola. Coba komen dan jangan lupa dikasih gift-nya juga dong. Nah, ini ada nih yang ngedengerin lumayan juga, sebatas teman dong, komen lagi. Atau Laks Nyandi, mungkin selain MU lo mau komen juga tentang liga-liga luar lainnya, Liga Jerman, Liga Inggris, dan Liga Serie A. Mungkin nanti yang malam juga akan ada big match Coppa Italia. Jadi mau ngingetin juga, di minggu ini akan ada beberapa big match ya di Coppa Italia. Ada Juventus versus Inter Milan. Ini menjadi
ajang balas dendam juga tentunya bagi Juventus yang dimana di musim ini praktis mereka hanya akan ada 2 trofi tersisa, yakni Europa League dan juga Coppa Italia. Setelah mereka mungkin disunat poinnya di Serie A. Laga melawan Inter Milan tentu akan menjadi laga yang sangat menentukan bagi Juventus. Apalagi Inter Milan nih memang bapuk banget sih bersama Simone Inzaghi. Bahkan banyak yang bilang ini akan menjadi bahkan akan menjadi penentuan bagi karirnya Simone Inzaghi bersama Inter Milan. Lu bayangin lah 3 pertandingan beruntun tuh. Udah ada di peringkat 2 Inter Milan, tiba-tiba jeblok sekarang gitu kan. Nah, apa memang udah sepatutnya juga Simone Inzaghi angkat kaki, di mana Antonio Conte sekarang lagi nganggur loh. Itu bisa jadi juga memang ini akan menjadi momentum juga tentunya buat Conte mungkin balik lagi ngebesut Inter Milan. Nah, selain Coppa Italia antara Juventus dan Inter Milan, juga akan ada Real Madrid versus Barcelona di Copa del Rey, Liga Spanyol. Ini juga akan menarik tentunya bagi Real Madrid, yang dimana memang ini mungkin menjadi salah satu trofi tersisa buat mereka di Spanyol, dimana memang jarak poin mereka dengan Barcelona sekarang cukup jauh di La Liga. Jadi memang laga melawan Barcelona juga memang menjadi partai wajib menang bagi Real Madrid, karena ya dia mau raih trofi apa lagi. Emang ada Champions League, memang iya ada, tapi kan possibility-nya kan lebih besar lu berburu trofi Copa del Rey ini gitu kan. Nah, jadi ada 2 trofi tersisa bagi Ancelotti, yang dimana memang lu harus habisin ini semua. Nah, Copa del Rey salah satunya. Buat Barcelona pun seperti demikian gitu kan. Bahkan Barcelona bisa aja dapetin 2 juara double winner di Spanyol dengan La Liga dan Copa del Rey. Jadi memang walaupun kelasnya cuma Copa del Rey ya, secara prestis mungkin di bawahnya La Liga dan Champions League, tetapi jelas ini tuh menjadi mandatori lah bagi Barcelona dan Real Madrid, dan mereka ketemu sedini ini gitu kan di Copa del Rey, yang memang nanti malam ini akan menjadi penentuan siapakah yang akan lolos atau memiliki peluang terbesar untuk mendapatkan trofi Copa del Rey dalam laga El Clasico. Apakah Real Madrid ataukah Barcelona? Nah, silakan komen. Juventus Inter Milan menurut lo menang siapa? Real Madrid Barcelona menurut lo menang siapa? Begitu. Nah, banyak banget Bang, gua gift tapi lo harus bilang Barca klub terbaik sepanjang masa. Statement yang penting itu Barcelona klub terbaik sepanjang masa. Gua tambahin tulisan di Stadion Camp Nou, Mesque un club, lebih dari sekedar klub. Nah, jadi Barcelona adalah klub terbaik sepanjang masa dan klub yang lebih dari sekedar klub. Love banget sebatas teman. Thank you. Semoga lu dapat THR banyak juga bulan ini untuk ngegantiin gift lu yang udah lu kasih ke gua. Kasih lagi dong giftnya. Oke. Ada lagi nggak? Makasih banyak sebatas teman. Kalau bahasa Inggrisnya itu apa ya? Just a friend ya. Oke. Nah, ngomong-ngomong banyak laga big match, ini gue coba juga mau menyinggung memang sebetulnya banyak juga ya derby di Eropa sana yang memang nggak kalah panas dibandingin Barcelona ataupun Real Madrid ataupun Juventus versus Inter Milan gitu kan. Tapi kalau lu ada kesempatan ya pendengar sobat musik, lu kalau mendapatkan sensasi big match, coba jangan hanya sekedar pergi ke laganya Juve Inter, Barcelona Madrid ataupun Manchester United versus Liverpool. Itu udah wajar lah akan masuk ke wishlist lo gitu kan. Tapi coba sekali-kali lo pergi ke negara atau liga yang kita anggap mungkin menjadi liga tier kedua ketiga Eropa, tapi di situ memang punya rivalitas sepak bola yang cukup gila juga itu. Coba lu pergi ke Yunani, ke Turki, ke Serbia, ya di Eropa Timur itu. Ini memang di sana tuh ada rivalitas sepak bola yang mungkin bisa memberikan lu kesan terbaik dalam hidup lu ketika menonton bola itu. Lu coba pergi ke matchnya Fenerbahce versus Galatasaray, kemudian ada Olympiakos versus Panathinaikos, dan juga Red Star Belgrade lawan Partizan Belgrade. Itu di Eropa Timur.
Di Eropa Barat lu bisa Eropa Barat maksudnya di luar Spanyol, Italia sama Inggris, lu bisa pergi ke Belanda nonton Feyenoord versus Ajax. Kemudian Der Klassiker itu salah satunya, Bayern Munchen versus Dortmund. Dan lu juga bisa pergi ke Portugal untuk nonton Derby Lisbon antara Sporting melawan Benfica, ataupun klasikonya Portugal antara Porto versus Benfica. Itu gue rekomendasi banget kalau lu punya rezeki, punya wishlist gitu kan, mau backpackeran ke Eropa, gue saranin lu cari di tanggal dimana ada pertandingan-pertandingan itu, karena gue jamin lu bakal punya pengalaman yang tidak terlupakan. Nah, coba sekarang Sobat Langit juga boleh dong komen apa pertandingan yang memang menjadi impian lo untuk ditonton gitu kan, dan itu harus lo lakuin sebelum lo mati, sebelum lo meninggal gitu kan. Dan juga coba dong komen apa big match atau rivalitas sepak bola terbesar apa menurut lo yang juga pengen lo nonton di luar big match mainstream gitu kan. Nah, ada juga, satu lagi mau ngingetin, ada juga di Scotland tuh antara Rangers dan Celtic gitu. Nah, ngomong-ngomongin rivalitas besar di Asia pun nggak kalah, terutama di Indonesia. Dan terakhir itu di minggu lalu ada Persija Jakarta yang ngalahin Persib Bandung. Yeay, selamat buat Persija Jakarta yang ngalahin Persib Bandung. Ini tentu juga menjadi pertandingan yang penuh sorotan ya di Indonesia, bahkan gak cuma Indonesia, di Asia, bahwa laga Persija versus Persib Bandung juga memang banyak orang yang menaruh perhatiannya ke sana. Kita tahu laga Persija Jakarta dan versus Persib Bandung ini menjadi laga yang sangat menentukan alur sepak bola Liga Indonesia musim ini, karena dengan kalahnya Persib Bandung dari Persija Jakarta, otomatis ini membuat langkah PSM Makassar yang akhirnya juga dibantu dari laga ini, walaupun sebenarnya mereka juga menang ya di waktu yang bersamaan dari Madura United, tetapi akhirnya PSM Makassar setelah berapa tahun tuh, dari tahun 2000 ya, dia juara Liga Indonesia untuk terakhir kalinya, dan akhirnya dia bisa juara lagi di 23 tahun kemudian lah ya. 23 tahun kemudian dia bisa juara lagi Liga Indonesia, dan itu memang satu pencapaian yang cukup menarik. 3 tim teratas Liga Indonesia musim ini, PSM Makassar, Persija Jakarta, Persib Bandung, itu sangat bersinggungan di pekan ini gitu. Bagaimana PSM Makassar juga sebetulnya punya ketergantungan dari laga Persija Jakarta versus Persib Bandung, walaupun akhirnya PSM Makassar juga menang gitu kan. Dan akhirnya Persib Bandung yang memang lagi menjaga asa justru malah keok sama Persija Jakarta di Bekasi. Jadi seperti itulah Liga Indonesia berjalan pada musim ini. Selamat buat PSM Makassar, ada William Pluim yang gua anggap memang dia sangat pantas untuk mendapatkan gelar terbaik sebagai pemain terbaik Liga 1. Dan ada juga youngster yang namanya Ramadan Sananta yang bisa jadi ini menjadi komoditi panas transfer Liga 1 musim ini. Bagaimana Sananta juga bisa membuktikan bahwa namanya bisa nyempil di deretan di deretan daftar pencetak gol terbanyak sebagai pemain asli lokal, bukan naturalisasi. Yang jelas semoga Sananta bisa mendapatkan karir yang lebih baik setelah ini gitu kan. Ya gue sih harapnya Ramadan Sananta sebagai penyerang kesayangan Sintayong ini bisa mencicipi karir lah, minimal kayak Arahan atau Asnawi lah, dia main ke Korea atau ke Jepang. Dan buat William Pluim tadi pemain favorit gue, karena dia berasal dari Belanda, karena gue juga fansnya timnas Belanda. William Pluim gue harap dia bisa mendapatkan gelar individu yang dalam beberapa musim terakhir itu nyaris dia dapatkan, ini pemain terbaik Liga. Bagaimana waktu 2017 dia kalah oleh si Paulo Sergio dalam perebutan gelar pemain terbaik. Waktu 2018 juga dia kalah sama Rohit Chan. Dari 2 musim itu berturut-turut William Pluim hampir dapat pemain terbaik Liga 1. Masih ngebahas Liga lokal, masih ada beberapa menit terakhir. Gue juga coba mau mengupdate bagaimana tentang Piala Dunia U20 yang batal, bahwa ya memang kita udah diputuskan kita nggak jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Ya alasannya memang tidak tertulis jelas oleh FIFA, tetapi banyak yang menduga karena sesuatu yang mungkin agak sensitif untuk diucapkan di sini, ya ini keadaan yang
terjadi dalam akhir-akhir ini. Tetapi kemarin juga kita dapat kabar bahwa Piala Dunia di Peru untuk U17 batal, dan kita juga masih punya kans bisa aja kita menggantikan posisi Peru untuk menjadi Piala Dunia atau untuk menjadi host Piala Dunia U17 pada akhir tahun mendatang untuk levelnya U17 ya, menggantikan Peru. Jadi semoga akan ada kabar baik berikutnya, terutama tentang kiprah kita di pentas global, dan sambil berharap juga berdoa semoga juga sanksi yang akan diberikan FIFA juga tidak begitu terlalu memberatkan kita, karena kita juga udah terlalu lama lah berada dalam situasi berat sepak bola. Dan dengan ketua umum PSSI yang baru ya, kita juga berharap Erick Thohir bisa memberikan secercah harapan, terutama dengan visinya ini PSSI mendunia. Begitu. Semangat buat PSSI, buat Bapak Ketua Umum Erick Thohir. Semoga kedepannya akan membawa kabar baik lah buat sepak bola Indonesia. Oke, sekian dari gua Alvino Nafi yang udah nyemenin kalian di Jebol Julitin Sepak Bola episode keberapa nih? Episode keempat. Dan di minggu depan akan ada teman gue Rizal yang akan nemenin kalian. Dan jangan lupa juga buat kalian untuk nonton ini di Maxstream. Kalian bisa nonton mungkin gak lama setelah ngedengerin ini. Buat yang ketinggalan, banyak di episode sekarang banyak bahasan-bahasan timeless. Tadi gue juga ngebahasin derby terpanas dunia, Arsenal Invisible. Dan semoga kalian senang, kalian berulang-ulang dengerin ini. Dan yang masih di jalan kena macet, kalian puter lagi. Semoga kalian bisa ngedengerin ini sampai kalian nyampe rumah. Oke, terima kasih, dadah, selamat malam, dan selamat menunaikan ibadah puasa buat Sobat Langit dimanapun Anda berada. Ciao, dadah, dadah, dadah.